نعم تفضل. عيد أولا سورة السادسة ألم نجعل الأرض مهادا. كرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'al al-arda mihada. Tayyib, di sini ada huruf hamzah dan huruf nafi alam. Tayyib, alam naj'al al-arda mihada. Taib. Di sini ada hamzah istifham, huruf istifham berjumpa dengan huruf nafi. Para ulama mengatakan ini bentuk pertanyaan yang sudah ada penetapan jawaban. Bukankah? Alam. Dan alam, ya lam ini huruf jawazim. Huruf jawazim ini huruf yang membuat fi'il mudhari jazam dengan sukun. Alam naj'al. Taib, kenapa dibaca kasrah? Ini untuk memudahkan bacaan. Jadi kasrah itu bukan asli dari kalimat naj'ali. Asalnya adalah naj'al. Kenapa dibaca kasrah? Karena sukun berjumpa dengan sukun. Untuk mempermudah bacaan. Alam naj'alil arda mihada. Pertanyaannya, kenapa tidak dengan dhamma atau dengan fathah atau dengan sukun? Kalau dengan sukun jelas nggak bisa dibaca kalimat sesudahnya jika ingin disambung. Alam naj'al, karena pada dasarnya naj'al itu ya di depannya ada lam, itu sukun. Kenapa tidak dengan waw atau dengan fathah, dengan dhamma atau dengan fathah? Karena asal fi'il mudhari sebelum masuk padanya lam ya itu dengan dhamma. Naj'alu. Nah, kenapa dia sukun? Karena dipengaruhi oleh lam. Ini menunjukkan ada perubahan di sana disebabkan adanya lam. Maka dia sukun. Ya, kenapa tidak diganti aja dengan dhamma biar bisa dibaca? Karena asalnya itu dhamma. Dia berubah gara-gara ada lam. Biar nampak perubahan, ya, biar ada nampak perubahan, maka dengan kasrah. Karena kalau dengan fathah, karena fi'il mudhari juga bisa fathah nanti dengan huruf nawasib. Contohnya lan naj'ala. Kalau dia dirubah menjadi fathah sementara di sini ada lam, tentunya ini akan bertolak belakang dengan kaidah. Jadi dia dikasrahkan untuk memudahkan bacaan. Dan perlu diketahui bahwasanya fi'il mudhari itu tidak ada kasrah. Ya, dikasrahkan dia ini menunjukkan bahwasanya ini bukan baris asli. Ya, ini adalah baris sukun. Kalau dia dhamma dan fathah ini bisa dibaca. Adapun sukun enggak bisa dibaca disambungkan dengan kalimat sesudahnya sehingga dibaca alam naj'alil arda mihada. Contohnya qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Kenapa dibaca kasrah? Untuk memudahkan bacaan. Asalnya apa? Sukun. Qad qamatis shalah.
Taib, alam naj'al. Para ulama mengatakan alam naj'al. Bukankah kami telah menciptakan? Ya, naj'al sebagian mengatakan sama maknanya dengan khalaqa. Ya, naj'al sama maknanya dengan khalaqa. Apa makna khalaqa? Menciptakan. Sebagian mengatakan tidak, berbeda. Khalaqa adalah penciptaan awal. Adapun naj'ala ya secara ghalib ya kebanyakan penggunaan ja'ala itu setelah khalaqa. Jadi khalaqa maknanya lebih umum. Ya, khalaqa terlebih dahulu baru ja'ala. Namun sebagian mengatakan ja'ala dengan khalaqa itu maknanya sama saja. Ada yang mengatakan khalaqa penciptaan yang tampak. Cipta bumi, langit. Adapun ja'ala digunakan untuk penciptaan yang maknanya maknawi. Cahaya, kegelapan, ini menggunakan ja'ala. Ya, jadi makna ja'ala di sini ya sebagian mengatakan khalaqa. Jadi Allah Ta'ala, bukankah Allah telah menciptakan bumi yang terhampar? Ya, al-ardha di sini, ya, al-ardha di sini sebagai objek penciptaan. Ya, sebagai objek penciptaan. Sehingga dia nasab dengan fathah. Alam naj'alil ardha mihada. Mihada maknanya apa? Terbentang. Ini objek pertama dan ini objek kedua. Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menciptakan bumi terhampar? Bukankah kami telah menciptakan bumi terhampar? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan sifat bumi dalam surah Al-Mursalat. Ya, apa bunyi dalam surah Al-Mursalat? Alam naj'alil arda kifata. Mana kifatah? Berkumpul. Bukankah kami telah ciptakan bumi tempat berkumpul? Mana tempat berkumpul? Semua manusia berkumpul, baik hidup maupun mati mereka berada tetap di bumi. Yang hidup mereka berkumpul di dalam rumah-rumah mereka, di dalam istana-istana mereka. Yang mati di mana berkumpul? Di dalam kubur-kubur mereka. Semuanya terjaga. Di dalam rumah mereka terjaga, di dalam kubur juga terjaga. Ketika mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, terjaga badannya dari binatang buas. Ya, mana kifata artinya berkumpul. Bukankah kami telah jadikan bumi tempat berkumpul? Jadi manusia yang hidup dan yang mati ya berada berkumpul di dunia, di bumi. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Ya, alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda mihada. Ini tidak perlu jawaban. Karena pertanyaan ini sudah mengandung jawaban. Ingat, kalau ada hamzah, huruf istifham. Ya, ini huruf istifham. Huruf istifham itu biasanya hanya butuh dua jawaban. Na'am atau la. Ya, na'am atau la. Tapi kalau huruf istifham diiringi dengan penafian, ya, penafian, pengingkaran, penafian, maka dia tidak ya, maka jawaban ketika itu apa? Bala. Penetapan, pengakuan, penguatan dari pertanyaan tersebut. Contoh, seorang mengatakan alaysa kadzalik? Apa jawabannya? Bala. Tentu. Jadi alam naj'alil arda mihada. Jadi al-arda objek pertama, kemudian ya mihada objek kedua. Karena ja'ala ini termasuk fi'il tahwil atau tasyir. Ya, fi'il yang bermakna merubah. Dan ini bagian dari ya sahabat-sahabat zonantu. Ya, di sana ada ja'ala, ittakhadha dan seterusnya. Hasiba, ja'ala. Nah, sebagai para ahli bahasa mengatakan maf'ul yang pertama, objek yang pertama itu pelaku. Artinya apa? Objek yang pertama dikatakan dia adalah pelaku. Ada juga yang mengatakan objek pertama itu jar wa majrur. Contohnya alam naj'al lil ardi mihada. Bukankah kami jadikan untuk bumi itu terbentang? Ya, alam naj'alil arda mihada.
Bukankah kami telah ciptakan bumi terhampar? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi terhampar? Ya, agar mereka bisa menikmati apapun yang ada di atasnya. Alam tusayyirul arda mumahhadatan lahum salihatun listiqrarihim 'alaiha. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar agar mereka selamat di atasnya, agar mereka ya bisa menggunakan bumi tersebut, menghuni di atasnya. Mereka bisa menggunakan apa-apa yang ada di atasnya. Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terhampar? Taib. Ikhlas. Wal jibala autada wa ja'alna al jibala 'alayha bimanzilati autad tamna'aha min al-ittirab. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waja'alna wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung menjadi pasak. Ya, mihada, wawunya di sini kembali kepada al-arda. Kenapa dibaca wal jibala? Ini kembali kepada kalimat al-arda. Sama-sama fathah, al-arda, al-jibala. Di situ ada huruf atop, kembali kepada al-jibala. Ya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, dan kami telah ya jadikan gunung sebagai ya pasaknya. Wal jibala autada. Nah, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung di atas bumi? Agar bumi seimbang. Para ahli mengatakan, tingginya gunung, maka sedalam itu juga ya dia berada di bumi. Kalau gunung itu dari permukaan ya laut, di permukaan bumi mungkin 700 mungkin 1000 meter, maka kedalamnya juga 1000 meter. Para ahli mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan apa? Gunung dijadikan pasak agar bumi tidak goyang. Dan ini hikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya ya jika bumi tanpa gunung? Ya, baru satu gunung saja bergoyang, berguncang, semua manusia tidak dapat beraktivitas. Ini menunjukkan ya karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besar pada kita. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak agar bumi tidak bergoyang, agar manusia dapat ya melakukan aktivitas di atas bumi, beribadah kepada Allah di atas bumi, dapat berzikir kepada Allah, tunduk kepada Allah, dapat mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Wal jibala autada. Di akhirat, di yaumil qiyamah nanti, ketika ya terjadinya kiamat, bumi pun ya terbang bagaikan debu-debu. Ya, maka ketika itu bumi pun bergoncang. Nam wal jibala autada. Nam, ikra syekh. Baik, kemudian ya dikatakan di sini waja'alnal jibala 'alaiha bimanzilati autadin tamna'uha minal ittirab. Jadi dijadikannya gunung-gunung ini ya, kami jadikan gunung-gunung ini di atasnya berfungsi bimanzilati autadin tamna'uha, berfungsi sebagai pasak, tamna'uha, sehingga ia tidak bergoncang, menahan dari kegoncangan, minal ittirab. Jadi gunung berfungsi untuk tamna'uha minal ittirab, menjaga bumi agar stabil, menjaga bumi agar tidak ittirab. Ittirab goncang, bergoyang, dari kalimat daraba. Daraba itu maknanya memukul. Ittirab ia goncangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung agar bumi tidak goncang.
Nah, Iqra. Wa khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum ayyuhan nas asnafan minkum az-zikran wal inath. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqnakum, dan kami ciptakan kalian. Baik, dan kami ciptakan kalian. Kum di situ sebagai objek. Ya, azwajan ini sebagai hal. Ya, hal. Allah ciptakan kalian, kami ciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, wa khalaqnakum azwaja. Kum di situ sebagai objek. Adapun azwaja sebagai hal. Hal yakni keadaan yang dicipta. Ya, keadaan yang dicipta dalam keadaan berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan berpasang-pasangan. Di sini disebutkan wa khalaqnakum, kami ciptakan kalian ayyuhan nas, wahai manusia, asnafan, ya, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, minkum az-zikran wal inas. Ya, di antara kalian ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya, wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian ya berpasang-pasangan. Baik. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau satu jenis saja? Punah sejak awal. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa setelah Adam. Dari jiwa Adam. Ya, dari jiwa Adam Allah ciptakan Hawa. Ya. Kemudian dari keduanya beranak pinak manusia sampai kita saat ini dan seterusnya sampai hari kiamat. Bagaimana kiranya jika yang Allah ciptakan ketika itu satu jenis? Tentunya akan punah manusia. Allah jadikan berpasang-pasangan, ini hikmahnya agar mereka ya dapat berkembang biak. Makanya orang-orang yang cinta sejenis, dia nggak berpikir bagaimana kalau kakeknya dulu seperti dia. Ya, kalau kakeknya dulu seperti dia, ada nggak dia bang? Hah? Ada nggak dia? Kalau mereka, ya mereka mempertahankan ya hak ajazi manusia, cinta sejenis. Kami juga punya hak. Mereka nggak berpikir bagaimana kalau bapaknya dulu seperti mereka, atau kakeknya dulu seperti mereka, atau 7 keturunan di atas mereka seperti mereka. Bagaimana mungkin mereka terlahir ke dunia? Ya. Ini adalah orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang yakni berusaha untuk memusnahkan keturunannya sendiri. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, wa khalaqnakum ayyuhan nas asnafan. Kami jadikan kalian wahai manusia dalam keadaan berpasang-pasangan. Tidak satu jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Enggak ada yang ketiga. Ya, dalam bahasa Arab jelas domirnya. Hanya mudzakkar dan muannas. Huwa dan hiya. Ya. Anta, anti. Lalu domir apa mereka-mereka itu yang ingin lari dari fitrahnya? Hah? Laki-laki huwa. Perempuan hiya. Kalau mereka double H. Ketawa kita melihatnya. Ya. Huwa. Laki-laki, hiya perempuan. Taib, dengan itu tenang hidup, tentram, sakinah. Dikatakan sakinah bukan hanya tinggal di tempat, tapi dengan pasangan itu dia tentram,
Lihat perbedaan antara orang yang menikah dengan orang yang pacaran. Mana yang lebih tentram sih? Menikah. Coba pacaran, serba salah. Punya anak salah. Kemana pun salah. Ya, sakinah, tenang. Kenapa tenang? Ya karena hatinya terpaut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentram dengan pasangannya. Apapun yang dia lakukan, ya manusia tidak berkomentar kepadanya. Baik. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Setiap sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu. Kanan, kiri, depan, belakang, hitam, putih. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ya segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian wahai manusia dalam keadaan berpasang-pasangan. Tenang. Ya. Bagi antum yang belum punya pasangan, tanya sama yang pasangan, tenang enggak hidupnya? Tenang, tentram. Ya. Jadi kalau antum yang mau tenang, segera cari pasangan. Nah, lanjut Syekh. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Nah, kembali lagi waja'alna. Kalau tadi khalaqnakum, dia hanya butuh satu objek. Ya. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat, untuk istirahat. Ya, kami jadikan tidur kalian itu untuk istirahat. Sabtu itu artinya istirahat. Dikatakan hari Sabtu hari istirahat. Ya, waja'alna naumakum subata. Lihat, ketika kita tidur, kemudian bangun, apa yang kita rasakan? Nikmat. Apapun yang kita rasakan sebelum tidur, ya, secapek apapun badan kita sebelum tidur, ketika kita tidur, selepas tidur, hilang semua itu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan tidur kita itu sebagai istirahat, untuk istirahat. Lihat, ketika seorang ya capek badannya, tidur dia 1 jam atau tidur 30 menit, hilang itu. Bahkan 5 menit saja tidur, hilang itu capek. Maka ada yang tidur di majelis 2 menit, 3 menit, setelah itu dia pulih kembali. Ya, Allah jadikan tidur itu untuk istirahat. Dan ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum inqita'an, pemutus, minan nasyat, anin nasyati litastarihu. Ya, kami jadikan tidur kalian itu sebagai apa? Sebagai jedah, pemutus. Ya, inqita'an mananya inqita'an, pemutus, jedah. Anin nasyat, dari aktivitas. Ya, litastarihu, agar kalian beristirahat dengannya. Agar kalian beristirahat. Jadi tidur ini dijadikan untuk istirahat bagi kita. Ya, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan untuk kalian, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Jadi sabtu subata, sabtu itu artinya istirahat. Ya. Jadi kalimat sabat itu artinya berhenti dari kegiatan untuk istirahat. Dan Allah jadikan tidur kita sebagai ya subata, untuk istirahat. Jadi waja'alna naumakum. Kenapa di sini menggunakan na? Kami kok banyak? Ya, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Siapa yang menciptakan
kalian? Siapa yang menciptakan kita? Kenapa di situ menggunakan domir nahnu, kami? Dalam bahasa Arab nahnu, ya, bisa maknanya mufrad, bisa maknanya musanna, dan maknanya bisa jamak. Ya, jika maknanya memuliakan orang yang berbicara biasa menggunakan nahnu. Nadhabna ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Artinya dia ingin menggunakan kalimat yang memuliakan dirinya. Dhahabna ilal madrasah. Nah, terkadang di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala gunakan dhamir mufrad dan terkadang menggunakan dhamir jamak seperti nahnu. Di dalam ayat lain Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Di situ menggunakan apa? Ana. Domir ana. Di sini wa khalaqnakum azwaja. Sebagian ulama mengatakan jika Allah Ta'ala menggunakan dalam Quran domir nahnu, ini menunjukkan perbuatan itu diwakilkan kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Atau maknanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahnu bisa maknanya saya dan maknanya bisa kami. Kalau maknanya kami, biasanya perbuatan itu diwakilkan kepada malaikat-malaikatnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan dari langit berupa air. Siapa yang menurunkan air? Allah. Diwakilkan kepada siapa? Malaikatnya. Ya, ini untuk membedakan apakah perbuatan itu diwakilkan kepada makhluknya, yakni malaikatnya, atau Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Taib. Ya, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Oleh karenanya, karena tidur dijadikan Allah untuk istirahat, maka ikutilah sunnah-sunnah sebelum tidur. Agar sekiranya kita tidak dibangkitkan lagi, ya, kita dalam keadaan husnul khatimah. Berapa banyak orang-orang yang tidur tapi tidur itu tidak jadikan istirahat. Kerjanya masuk ke dalam mimpi. Ya, berapa banyak orang-orang dimarahi bosnya dalam mimpi. Antum pernah sih? Kenapa? Karena dia tidak ikuti sunnah tidur. Ya. Capek dikejar-kejar binatang buas, dikejar-kejar ular, berjumpa dengan syaitan di dalam mimpinya. Bangun tidur seakan-akan dia baru selesai kerja. Bangun tidur keringatnya bercucuran seperti baru kerja. Kenapa? Karena dia tidak ikuti sunnah tidur. Padahal tidur Allah jadikan untuk istirahat. Kenapa setelah tidur seakan-akan dia bekerja, bukan istirahat yang dia rasakan, namun seakan-akan dia bekerja di dalam tidurnya. Karena dia tidak ikuti sunnah-sunnah sebelum tidur. Dia tidak berwudu sebelum tidur, dia tidak berzikir kepada Allah sebelum tidur, dia tidak meminta perlindungan kepada Allah, dia tidak membaca surah Al-Ikhlas, dia tidak membaca surah Al-Falaq, perlindungan dari gangguan-gangguan luar. Ini surah Al-Falaq. Dia tidak membaca surah Al-Ikhlas sebagai benteng dari unsur dalam, menjaga diri dari unsur dalam, gangguan-gangguan dari jiwa, waswas syaitan. Dia tidak membaca ayat kursi, padahal ayat kursi adalah ayat yang mana ketika seorang membacanya sebelum tidur, syaitan tidak akan mengganggunya. Oleh karena bisa dipastikan ketika seorang mimpi buruk, dikejar-kejar binatang buas, berjumpa dengan syaitan dan lain sebagainya, bisa dipastikan dia tidak mengikuti sunnah sebelum tidur. Oleh karenanya pastikan ketika kita bangun tidur, nikmat tidak setelah bangun tidur. Ya, bisa jadi kita tidak berzikir sebelum tidur. Amalan-amalan yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya berzikir. Nabi ajarkan kepada istrinya tidak berzikir sebelum tidur. Sehingga bangun tidur badan pun terasa nikmat. Bangun tidur seperti baru bekerja. Kerja keras. Nah, ini bisa dipastikan apa? Tidak mengikuti adab-adab yang diajarkan Nabi SAW sebelum tidur. Dia tidak bersiwak, tidak berwudu,
dan seterusnya. Nah, lanjut sih. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami jadikan malam, sekarang kita sudah berada di awal malam, maghrib. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu seperti pakaian, selimut. Yang menutupi bumi. Dan waktu malam adalah waktu yang tepat untuk istirahat. Karena Allah Subhanahu wa taala tutup bumi. Allah Subhanahu wa taala tutupi bumi. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kalau kita naik pesawat di malam hari, kita lihat ke bumi, maka benar-benar kita melihat bahwasanya bumi itu tertutup, hitam, gelap. Dan ini adalah waktu yang nikmat untuk istirahat. Kemudian dikatakan wa ja'alna al-laila satiran lakum. Kami jadikan malam itu sebagai penutup bagi kalian. Kami jadikan malam itu sebagai penutup bagi kalian bizulmatihi misal libasi alladhi tastaruna bihi auratikum. Sebagaimana pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian. Malam Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai selimut bagi kita, sehingga kita dapat menikmati suasana malam untuk istirahat. Berapa banyak orang-orang yang menjadikan malamnya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di malam hari manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhannya. Manusia yang terbaik di malam hari adalah sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi SAW merekomendasikan agar kita mengikuti apa yang dilakukan Daud alaihissalam. Apa yang dilakukan? Kalau saya tidak salah, 2/3 itu 2/3 atau 1/3 dia jadikan untuk tidur. Kemudian 1/3 dia jadikan untuk sholat. Sisanya 1/6 dia gunakan untuk tidur lagi sampai menjelang subuh. Jadi sebagian malamnya dia gunakan untuk tidur, pada Isya dia tidur. Kemudian dia bangun malam, 1/3 dari malam itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu dia tidur lagi sampai menjelang subuh. Nah, ketika waktu sahur bangun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diamalkan oleh para sahabat. Wa bi asharihim hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar. Siapa? Di ayat yang di atas disebutkan mereka orang-orang yang bertakwa. Sifat orang bertakwa adalah di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang harus menggunakan waktu malamnya untuk murojaah sebagaimana Abu Hurairah, maka Nabi SAW berwasiat kepadanya agar sholat witir sebelum tidur jika dikhawatirkan tidak bangun malam. Jadi sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur atau sesudah tidur. Bagi mereka yang harus lembur malam harinya karena ada tugas murojaah, kemudian mutola'ah di maktabahnya dia, kemudian mencari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dia terlambat tidur. Maka orang-orang seperti ini dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Khawatir dia nggak bangun malam. Artinya apa? Sholat witir adalah sholat yang terus kita jaga. Nabi SAW senantiasa menjaga sholat witir, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Maka seorang penuntut ilmu nggak layak meninggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Wa ja'alna al-laila libasa. Jadi kami jadikan malam itu sebagai penutup bagi kalian. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ahlul maksiat. Lihat malam hari, Allah jadikan bumi tertutup, di sana pula mereka bereaksi, pencuri di malam hari,
ya minum khamar di malam hari, perzinahan, perselingkuhan di malam hari. Ketika sebagian hamba-hamba Allah tunduk kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang lalai, ghaflah. Bangun tengah malam, ya bukan salat, bukan berwudu, ya. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Syekh, HP, masa lalu. Jadwal apa? Bola. Ini orang-orang lalai. Bangun malamnya bukan untuk salat tapi untuk nonton bola. Sayang sekali. Ingat ya, apapun yang kita lakukan, ya, bumi akan menceritakan nanti di yaumil qiyamah ya tentang kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ketika itu berbicara, mengabarkan semua yang pernah terjadi di atasnya. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Menceritakan semua yang baik dan yang buruk dari perbuatan-perbuatan kita. Baik di siang hari maupun di malam hari. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam dijadikan tidur. Dan ini hukum asal malam. Malam bukan untuk bekerja, tapi untuk istirahat. Apakah boleh bekerja di malam hari? Para ulama mengatakan boleh, jika di sana ada maslahat, kondisi darurat, kondisi yang memang dia harus kerja malam. Karena sebagian salaf dahulu, kalau safar mereka itu berjalan di malam hari. Dan ini sebagai alasan mereka kenapa kerja malam itu boleh? Karena sebagian salaf dahulu kalau mau safar mereka berjalannya di malam hari. Siang hari mereka istirahat. Kenapa? Karena panas yang bersangatan di siang hari. Apalagi mereka berada di padang pasir. Jadi mereka itu berjalannya di malam hari. Ya, ini mengurangi apa? Mengurangi kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan kalau malam itu jalan lebih pendek. Ya, berbeda dengan siang. Mungkin karena cuaca yang tidak mendukung untuk berjalan. Jadi wa ja'alna al-laila libasa. Nah, jadi kami jadikan malam itu sebagai waktu untuk istirahat. Nah, semua kita berbeda-beda kebutuhan istirahat. Sebagian kita mungkin butuh 5 jam, butuh 4 jam, butuh 3 jam, butuh 2 jam untuk tidur. Ya, semuanya kembali kepada kebutuhan. Namun, ya, walaupun tidur itu asalnya mubah dan itu bagian dari kebutuhan kita, bukan berarti kita berlebih-lebihan dalam tidur. Coba kalau 8 jam kita tidur sehari. Umur kita 60. Kalau kita hitung umur kita 60, 8 jam dalam sehari. Berarti sepertiga dari umur kita tidur. Ya kan? 8 kali 3, 24. 6, sepertiga. Sepertiga dari umur kita untuk tidur saja. Berarti kalau 60 berapa tahun tidurnya itu? 20 tahun. Untuk tidur. Belum lagi main futsalnya. Belum lagi main pingpongnya. Ya, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu untuk ibadah berapa sisanya? Waja'alna laila libasa. Baik, Syekh, waja'alna an-nahara waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna an-nahara maidanan lil kasabi wal bahthi 'anil rizqi. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk mencari ma'isyah. Apa itu ma'isyah? Kehidupan. Lihat Nabi SAW memotivasi kita untuk bekerja di siang hari. Setelah subuh, apa yang beliau ajarkan kepada kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Pertama sekali yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita meminta ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu? Agar kita mendapatkan apa yang kita minta setelahnya. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rizki yang halal dan amalan yang diterima. Bagaimana mungkin seorang setelah berdoa langsung kemudian tidur? Dia baru saja berdoa di waktu awal dari hidupnya, ya, di hari-harinya, bidayatul yaum, setelah subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini memotivasi kita untuk bekerja setelah itu. Dan waktu yang bekerja yang efektif adalah setelah subuh sampai menjelang zuhur.
Karena ini waktu-waktu yang nikmat untuk beraktivitas. Adapun setelah zuhur, ini tubuh kita lemah. Apalagi setelah asar dan seterusnya. Ya Allah, jadikan siang ini sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Karena siang hari kondisi bumi terang, benderang, dan kita dapat berjalan ke sana kemari tanpa harus ada penerang. Berbeda dengan malam hari, sulit bagi kita untuk beraktivitas. Kita butuh dengan alat-alat bantuan untuk bekerja di malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan siang hari untuk mencari rezeki. Ingat, yang kita cari dalam rezeki bukan banyaknya, tapi yang kita usahakan adalah bagaimana rezeki tersebut halal, berkah. Berapa banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki tapi nggak dapat juga. Ada orang-orang yang mencari rezeki hanya berapa jam saja, namun tercukupi kebutuhannya. Karena dia yakin rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rezekinya lagi, menunjukkan kematian akan hadir padanya. Oleh karena yang sangat disayangkan jika seorang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari rezeki dengan menjual waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah taala. Karena berapa banyak orang-orang yang mencari rezeki namun lupa dengan pemberi rezeki. Dia lupa siapa yang memberikan rezeki. Dia anggap dengan usahanya semata dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Taib para ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum kita tutup, jadi kalimat ja'ala ini butuh dengan dua objek. Objek yang pertama seperti naj'al arda mihada. Kemudian tadi di akhir ayat yang baru kita bahas, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai kami jadikan malam sebagai selimut, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang sebagai waktu untuk istirahat. Nah, ja'ala ini asalnya kalimat objek 1 dan objek 2 itu berasal dari mubtada dan khabar. Taib. Al-ardu asalnya adalah al-ardu mihadun. Al-ardu mihadun. Masuk ja'ala menjadi al-arda mihada. Sebagian ulama nahwu mengatakan ini adalah fiil yang butuh dengan dua objek. Tapi insyaallah taala pekan depan kita lanjutkan lagi. Kita berhentikan sampai di sini. Ayat yang ke-11. Insyaallah taala pekan depan kita bahas ayat yang ke-12, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.